ketika dia menciptakan saudara dan saya. Dan yang terakhir ayat 29. Ayat 29 adalah janji provisi Tuhan atas hidup kita. Dan ayat 29 itu adalah ayat yang ada kaitannya dengan Matius 6 ayat 31. Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jadi jangan sekedar khawatir, nggak boleh juga berkata, nggak boleh ngeluh berarti. Karena ini udah provisinya Tuhan sejak awal. Perhatikan ini. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Itu berarti hari esokmu sudah ditanggung sama Tuhan. Bapak Ibu ingat di sini ada kata berbiji diucapkan sampai 2 kali. Berbiji artinya harus ditabur. Biji bukan untuk dinikmati. Berarti apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita, baik itu uang, baik itu talenta, baik itu waktu, harus ditabur dengan hikmat Tuhan pastinya. Dan ayat ini sedang kasih tahu sama kita bahwa hari esok kita ditanggung sama Tuhan. Ya, ini ditanggung sama Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Dia bilang gitu. Ya udah, dia mulai perjalanan dengan Tuhan, perjalanan imannya. Dan betul setelah 3 bulan, Bapak Ibu, uangnya habis bis. Dia punya anak kecil, dan salah satu expense dia yang cukup besar adalah beli susu buat anaknya. Di hari itu, hari terakhir itu, ketika udah gak ada apa-apa lagi, susunya habis malam hari. Dia bilang begini sama istrinya, udah yuk kita berdoa sebelum kita buang nih kaleng susu, kita doa. Karena nih anak besok pagi bangun pagi udah gak ada kaleng susu. Mereka berdoa, mereka angkat kalengnya. Tuhan, Engkau adalah sumber atas segala sumber Tuhan. Engkau yang menyediakan segala-galanya Tuhan. Kalau Engkau panggil aku ke ladang-Mu Tuhan, aku akan pelihara anakku Tuhan. Tuhan habis loh Tuhan. Bapak Ibu, dia buang kaleng susunya setelah dia berdoa. Betul, jam 6 pagi mereka terbangun karena anaknya nangis. Dia sempat bilang begini sama istrinya, udahlah kita buatin teh manis aja. Dia keluar dari kamar, di depan kamar ada meja makan. Di atas meja makan dia lihat ada kaleng susu baru, tulisannya jumbo size. Dia kaget, karena yang buang kemarin bukan kaleng jumbo size. Dia ke dapur, dia cek masih ada di tempat sampah. Dia ngeliat tuh kaleng susu, dia sama istrinya sampai melototin kaleng susu. Dia bilang begini, biasanya gue kalau ngeliat kaleng susu, gue teduh banget hati gue, karena itu makanan anak gue. Ini pertama kali gue ngeliat kaleng susu, gue ketakutan, karena gue lihat penampakan, apa ditol-tol sama dia. Dia lagi kaget, dia lagi dalam keadaan bingung, tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Dia tanya, mbak ini dari mana? Loh Pak, itu tadi pagi jam 5 pagi, mertua Bapak ngedropin di sini. Dia tanya sama istrinya, loh, kamu ngasih tahu sama si Mama? Kamu kasih tahu sama Mama? Enggak, aku nggak kasih tahu Mama. Mereka dua-duanya telepon mamanya. Mah, makasih ya Mah kaleng susunya Mah. Kok Mama tahu kita nggak punya susu? Mamanya bilang gini, nggak tahu. Terus gimana caranya Mama bisa beliin kita? Mamanya ceritanya begini. Tadi malam, Mama lagi di supermarket. Terus mamanya ngomong lagi, seperti Tuhan yang udah atur semuanya. Mama lagi di supermarket jam 8 malam. Mama tiba-tiba tergerak mau beliin susu buat cucu. Persis di jam ketika mereka berdoa, persis jam 8 malam. Mamanya beliin kaleng susu, ya. Mamanya bawa pulang. Terus pertanyaan kedua, kok bisa Mah? Mama ngedropin jam 5 pagi. Mamanya bilang begini, Mama tuh ada meeting di Bandung. Mamanya property agent. Dan rumahnya mamanya sama teman saya ini nggak jauh rumahnya. Mama kan ada meeting di Bandung jam 8. Waktu itu belum ada WUS. Jadi Mama jam 5 tuh udah siap-siap berangkat ke sana supaya nggak telat. Jadi Mama sekalian aja waktu mau masuk pintu tol kan lewat rumah kamu. Sekalian aja Mama ngedropin di rumah kamu. Tuhan tidak pernah telat. Tuhan on time. Tuhan on time. Sekarang saya mau tanya begini. Tuhan kan tahu di hari itu di susunya habis. Kan Tuhan Maha tahu. Sebelum hari itu tiba, Tuhan tahu di hari itu susunya habis. Tuhan juga gerakan mamanya untuk pergi ke supermarket di jam itu supaya mamanya beli susu. Terus kok bisa Tuhan ingetin pagi-pagi untuk bawa susu? Mamanya tuh pulang hari loh, tektokan ke Bandung. Bisa aja dikasihnya sore, betul nggak? Kok bisa-bisanya dia inget, dia bawain, dia ngedropin pagi-pagi? Itu semuanya Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja, Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi aku. Itu kehidupan kita, makanya